Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-39, Wali. Firman Allah surat Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada rasa takut dalam hati mereka dan mereka pula tidak sedih. Kita ni masih ada takut dan masih ada sedih. Takut menghadapi masa depan, sedih menghadapi masa lalu. Takut apa yang akan terjadi, bagaimana nanti corona ini, kapan berakhirnya, apa ya. Sedih terhadap masa lalu. Wali Allah tak ada takut, tak ada sedih, karena semuanya sudah dicabut Allah dan dia sudah menyerahkannya pada Allah. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis kitab ini Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Hamzah ibn Yusuf As-Sahmi, dari Abdullah ibn Adi Al-Hafiz, dari Abu Bakar Muhammad ibn Harun ibn Humaid, dari Muhammad ibn Harun Al-Muqri, dari Hamad Al-Khayyat, dari Abdul Wahid ibn Maimun Maula Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Hadis kursi. Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis kursi. Man adza waliyan, siapa yang menyakiti waliku, siapa yang mengganggu waliku, faqad istahalla muharabati, maka layak dia aku perangi. Siapa yang menyakiti waliku, mengganggu waliku, berarti perang dengan aku. Hati-hati, jangan ganggu wali Allah, berperangnya dengan Allah. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli ada maftaradtu alaih. Kalau seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku lebih dari yang kufardukan, aku suruh dia salat wajib, aku suruh dia puasa wajib, tapi dilaksanakannya lebih. Artinya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku bukan dengan yang wajib, tapi dengan yang memperbanyak sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu melaksanakan ibadah sunat itu sampai aku jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah aku jatuh cinta kepadanya, taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min. Aku tak pernah bimbang melakukan sesuatu seperti bimbangku untuk mencabut roh nyawa hambaku yang beriman itu. Li'annahu yakrahul mauta wa akrahu musa'atah. Karena dia tak ingin mati dan aku pun tak ingin menyakitinya. Wala budda lahu minhu, tapi dia mesti juga mati. Akhirnya dia pun juga mati, tapi dalam keadaan husnul khatimah. Al-wali, wali artinya dua makna. Lahu maknayani. Ahaduhuma, yang pertama fa'il. Wali artinya diurus. Wali artinya diurus. Kenapa diurus? Wa may yatawallallahu amrahu. Karena Allah mengurus segala urusan dia. Segala urusan dia diurus Allah Ta'ala. Itulah makna firman surat Al-A'raf ayat 196. Wa huwa yatawallas salihin. Allah mengurus urusan orang-orang yang soleh. Maksudnya wali-wali Allah. Fala yakiluhu ila nafsihi lahzatan. Tak pernah dia mengurusnya walaupun sesaat, sedetik. Bal yatawallal haqqu subhanahu ri'ayatahu. Allah Ta'ala lah yang mengurus segalanya tentang dia. Wali-wali Allah itu diurus Allah SWT. Dua, makna yang kedua, fa'il, mengurus. Wali artinya mengurus. Mubalaghatun minal fa'il. Sirah mubalaghah. Dia sangat mengurus. Wa huwa alladhi yatawalla ibadatallah wa ta'atahu. Dia mengurus ibadahnya, mengurus ketaatannya kepada Allah. Fa ibadatuhu tajri 'ala tawali. Ibadahnya tak pernah putus karena dia terus mengurus ibadahnya. Putus salatnya langsung zikirnya, putus zikirnya langsung baca Qur'annya, putus terus. Wa min ghairi ay yatakhallalaha 'asyanun. Tidak pernah ada celah sedikit pun buat maksiat, tarfata 'ainin, walau sekedip mata. Dia terus mengurus ibadahnya. Itulah makna wali. Diurus karena Allah mengurus urusan dia, mengurus karena dia mengurus segala ibadahnya kepada Allah Ta'ala.
segala ketaatan, sampai tak ada celah untuk berbuat maksiat. Wali mengurus, kita ini mengurus. Wali murid mengurus murid-murid. Wali kelas mengurus kelas. Wali kota mengurus kota. Saya ini walinya, artinya kita mengurus dia. Dari mulai makannya, minumnya, pakaiannya. Wakilal wasfaini wajibun. Kedua-duanya itu wajib. Wali, dua-dua makna itu bukan salah satunya, dia punya dua-duanya. Segala urusan dia diurus Allah. Kenapa Allah mengurus urusan dia? Karena dia tidak lagi mengurus dirinya, yang diurusnya hanyalah ibadahnya dan ketaatannya. Dibalas Allah. Karena kau sudah sibuk mengurus ibadahmu dan ketaatanmu, maka segala urusanmu aku yang mengurus. Hatta yakunal waliyyu waliyan. Sampailah seorang wali itu menjadi wali. Yajibu qiyamuhu bihuquqillah. Dia wajib melaksanakan segala hak Allah ala istisqa' wal istifa. Secara sempurna, penuh, full, lengkap. Wa dawamu hifzillahi ta'ala iyyahu fi sarra' wad dharra'. Dia mengurus hak Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna dengan ibadah dan ketaatan, dan Allah mengurus urusan dia baik secara yang zahir maupun yang batin. Dua-dua ada pada diri wali. Diurus dan mengurus. Wa min syaratil wali, syarat wali ayyakuna mahfuzan. Seorang wali itu mesti menjaga. Kalau Nabi ma'suman, kalau wali mahfuzan. Kama anna min syaratin Nabi ayyakuna ma'suman. Kalau Nabi mesti maksum. Nabi tak mungkin buat salah. Wali mahfuz. Fa kullu man kana lisyara'i alaihi i'tirad fa huwa maghrurun wa makhdu'. Kalau ada orang menyangka dirinya wali atau disangka wali tapi dia menolak syariat, tidak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia bukan wali tapi maghrur, orang yang tertipu. Makhdu', orang yang terpukau, tertipu dengan karamahnya. Tiba-tiba baru zikir 2 hari, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas awan, lalu kemudian tak sholat lagi. Kau kenapa tak sholat? Sholat itu hanya untuk orang awam, aku adalah wali. Maka dia bukan wali, tapi dia adalah makhdu', orang yang tertipu. Jadi mudah saja menandai wali itu. Asal keluar dia dari syariat, bukan wali. Bukan kata saya, kata Imam Al-Qushairi. Fakullu man kana lisyara'i alaihi i'tiradun fahuwa maghrurun makhdu'un. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, qasada Abu Yazid Al-Bistami ba'dhan min man wusifa bil wilayah. Imam Abu Yazid Al-Bistami mau jumpa dengan salah seorang yang disebut orang wali. Wah, ini wali nih. Akhirnya dia mau datang menjumpa. Falamma wafa masjidahu qa'ada yantaziru khurujahu. Sampailah di masjid, nunggu wali tadi keluar. Fakharajar rajul, akhirnya orang yang disangka wali tadi pun keluar. Wa tanakhama fil masjid, lalu orang yang disangka wali tadi meludah dalam masjid. Fansarafa Abu Yazid. Abu Yazid begitu melihat dia meludah langsung pergi. Walam yusallim alaih, tak mengucapkan salam. Begitu dilihatnya, ini yang disangka wali itu ya, meludah langsung pergi tanpa mengucapkan salam. Wa qala hadza rajulun ghairu ma'mun ala adabin min adabi syariah. Orang ini tidak amanah melaksanakan adab-adab syariah. Fa kaifa yakunu aminan ala asraril haqqi. Sedangkan adab-adab syariat saja dia tidak amanah, bagaimana mungkin dia amanah menjaga rahasia-rahasia Allah? Wali itu segala rahasia Allah ditunjukkan Allah. Sedangkan menjaga adab masjid aja dia tidak amanah, apalagi menjaga rahasia Allah? Dia bukan wali Allah, dia wali setan. Kata Imam Abu Yazid Al-Bistami. Ini sekarang banyak orang disangka sikit-sikit wali, sikit-sikit wali. Tak solat. Kenapa dia tak solat? Solatnya di Sidratul Muntaha. Oh, makanya ngaji. Maka kita pilih kitab yang paling tua, 1000 tahun umurnya, ditulis oleh generasi mutaqaddimin, orang-orang dulu. Nah, ini ikut perasaan aja. Nampak agak-agak error, ini wali nih. Bukan wali, makhdu', tertipu. Waqtalafu fi anna al-wali hal yajuzu an ya'lam annahu wali am la. Ikhtilaf ulama. Apakah wali itu tahu bahwa diri dia wali atau tidak? Sadar tak dia bahwa diri dia itu wali? Atau jangan-jangan dia pun tak tahu kalau dia wali? Faminhum man qala la yajuzu dzalik. Ada di antara ulama yang mengatakan tak boleh.
Innal wali yulahizu nafsahu bi ainit tasghir. Wali itu tidak boleh tahu bahwa diri dia wali. Karena dia selalu melihat dirinya kecil, rendah, hina. Kalau tahu dia wali, berarti dia masa tinggi. Aku wali, kalian ini kutil-kutil aja nih semua. Wa in dhahara alaihi syai'un minal makaramati khafa ayyakuna makran. Kalau sampai muncul karamat dari dirinya, maka dia khawatir itu adalah tipu daya. Jadi wali-wali yang asli itu takut dia karamah itu. Sekarang sengaja pula diceritakan cerita-cerita yang agak-agak karamah, lalu murid-murid menyebarkan, wah, tuan guru kami itu karamah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa yastash'irul khaufa daiman abada. Wali Allah itu hatinya senantiasa merasa takut. Tonton di video-video acara-acara yang mengaku-ngaku wali, ngomong angkuh sombong, bukan wali. Wali setan. Makhluk tertipu. Li khaufi suqutihi amma huwa fih. Dia takut jatuh derajatnya. Tak ada bangganya, tak ada sombongnya, tak ada mengaku-ngaku. Dia takut derajatnya jatuh. Wa antakuna aqibatuhu bi khilafi halihi. Dia takut kesudahannya, akhirnya, endingnya tidak seperti yang diharapkannya. Wa haula yaj'aluna min syartil wilayah. Orang-orang ulama mereka ini menjadikan syarat wilayah wafaul ma'al. Selalu menunaikan janjinya, menunaikan sifatnya sebagai hamba. Dia adalah orang yang tawadu, rendah hati, senantiasa takut. Malah kalau orang mengatakan dia wali, jangan sebut-sebut itu. Rusak nanti hati kita. Wa qad warada fi hadzal babi hikayatun katsiratun anis syuyukh. Tentang masalah ini banyak riwayat-riwayat daripada tuan-tuan guru, daripada syekh-syekh. Wa ilaihi dhahaba min syuyukh hadhihi at-ta'ifati jama'atun la yuhsun. Tak terhitung berapa ulama yang berpendapat seperti ini. Walau ishtaghalna bidzikri ma qalu la kharajna an hadil ikhtisar. Kalaulah kami sebutkan satu-satu, maka tidak ringkas lagi kitab ini. Wa ila hadza kana yadhhabu min syuyukhina alladhina laqainahum. Begitu juga pendapat di antara guru-guru yang pernah kami jumpai, di antara mereka adalah Imam Abu Bakar Ibnu Fawraq. Imam Abu Bakar Ibnu Fawraq sependapat dengan ini, bahwa wali itu tidak tahu bahwa diri dia wali, dan senantiasa dia merasa rendah diri, hina, karena dia menjaga makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala. Ini pendapat yang kedua. Ada pula ulama berpendapat berapa yajuzu an ya'lamal waliyyu annahu waliyun. Boleh seorang wali itu tahu bahwa dirinya wali. Jadi yang tadi merasa wali jangan cemas. Ada pendapat kedua. Jangan cemas. Yang tadi merasa wali, wah kalau gitu aku nggak jadi wali. Tenang, ada pendapat kedua. Yajuzu an ya'lamal waliyyu annahu waliyun. Boleh merasa diri yang wali itu tahu bahwa dirinya wali. Walaysa min syarti tahqiqil wilayati fil hal al-wafa fil ma'al. Karena tidaklah syaratnya itu syarat hakikat sifat wali itu tidaklah seperti yang disebutkan kelompok pertama tadi. Thumma in kana dzalika min syartihi aidan fayajuzu an yakuna hadzal waliyu khussa bi karamatin. Kalau dia tahu bahwa diri dia wali, maka dia pun tahu bahwa dirinya punya karamah. Itu sudah konsekuensinya. Ta'riful haqqi iyahu annahu ma'munul aqibah. Kenapa dia bisa punya karamah? Karena Allah tahu bahwa dia orangnya amanah. Allah tahu. Ini kalau aku kasih dia ini amanah. Kenapa ibu tidak ngasih pisau ke anak kecil? Karena ibu tahu anak kecil itu tak amanah. Nanti dipotongkannya pisau itu ke urat nadi. Putus. Begitulah kalau kita salah kasih. Allah tak mungkin salah kasih. Allah tahu ini tak amanah, tak dikasihnya karamah. Idzil qawlu bi jawazi karamatil awliya wajibun. Pendapat yang mengatakan jawaz karamatil awliya, bahwa karamah awliya, wali-wali punya karamah itu bisa saja wajib. Wa huwa in qarafahu khaufal iqabah. Wa in qarafahu khaufal iqabah. Walaupun di dalam itu terkandung
khaufal iqabah. Dia takut hukuman. Bukan berarti kalau sudah punya karomah lalu dia bebas, enggak. Dia punya karomah tapi di balik itu tetap di dalam dirinya tetap ada rasa takut kalau ada Allah turunkan hukuman kalau salah. Fama huwa alaihi minal haibah. Dia punya wibawa, punya aura, wa ta'zim, keagungan, wa ijlal, kemuliaan fil hal, dalam makamnya itu, dalam kondisinya itu atam wa asyad, lebih sempurna. Fa innal yasira minat ta'zimi wal haibati ahda'u lil qulub min katsirin minal khauf. Sesungguhnya sedikit aja rasa kemuliaan dan haibah lebih menenangkan di dalam hati daripada banyak rasa takut. Ketika Rasulullah SAW bersabda, asyaratun fil jannati min ashabi, 10 sahabatku jamin masuk surga. Al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat dijamin masuk surga. Fal asyaratu la muhalah, 10 orang. Saddaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arafu salamata aqibatihim. Inilah dalil wali itu tahu bahwa dirinya wali. Kenapa? Karena 10 sahabat Nabi itu tahu bahwa dia dijamin masuk surga. Artinya tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah tahu mereka ini orangnya amanah. Kalau dikasih tahu begitu, mereka tidak akan macam-macam. Tsumma lam yaqdah dzalika fi halihim, dan itu tidak merusak hal mereka. Dia sudah tahu bahwa dia penghuni surga. Apakah setelah itu lalu dia mabuk, lalu dia berzina? Enggak. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang dirinya tidak merusak halnya. Begitu jugalah dalilnya, wali-wali tadi tahu bahwa diri dia wali, tahu bahwa dia punya karamah, maka dua itu tidak merusak halnya. Kata pendapat yang kedua. Wali anna min syarti sihhatil ma'rifati bin nubuwah, syarat sah mengetahui kenabian al-wuquf ala haddil mu'jizah. Dari mana kita tahu bahwa dia itu nabi yang benar? Kalau dia punya mukjizat. Begitu juga dengan wali. Dari mana kita tahu dia wali? Karena ada karomahnya. Maka seorang wali punya karomah, ya enggak apa-apa. Wa yadkhulu fi jumlatihi al-ilmu bi haqiqatil karamat. Termasuk juga di dalamnya dia punya ilmu tentang hakikat karamah itu. Fa idza ra'al karamati zahirah. Kalau dia lihat karamah itu jelas alaihi, dia punya karamah, la yumkinuhu alla yumayyiz bainaha wa baina ghairiha. Tak mungkin dia tak bisa membedakan bahwa ini karamah atau sihir. Fa idza ra'a syai'an min dzalik, kalau dia lihat ada terjadi sesuatu karamah, alima annahu fil hal 'alal haq. Dia tahu bahwa itu memang karamah, bukan makar, bukan tipu daya, bukan tipu muslihat, bukan pula dari setan, tapi dari Allah untuk menunjukkan bahwa dia benar. Seperti seorang nabi tahu bahwa itu adalah mukjizat. Thumma, kemudian, yajuzu ay ya'rifa annahu fil ma'al yabqa ala hadhil halah. Kemudian wali itu boleh juga tahu bahwa mukjizat pada Nabi, bahwa karamah yang terjadi itu terus secara terus-menerus. Wa yakunu hadha ta'rif karamatan lahu. Pengetahuannya tentang status dirinya dan tentang karamahnya itu pun menjadi karamah juga bagi dia. Dia tahu bahwa dirinya wali dan dia tahu bahwa dirinya punya karamah, pengetahuannya itu pun karamah bagi dia. Wal qawlu bi karamatil awliya sahihun. Pendapat yang mengatakan bahwa wali-wali punya karamah, pendapatnya sahih. Wa katsirun min hikayatil qaumi yadullu ala dzalik. Banyak riwayat dari para ulama, tuan-tuan guru yang menunjukkan demikian. Kama nadhkuru tarafan min dzalik. Nanti akan kami sebutkan beberapa tentang karamat aulia pada stasiun yang ke-53 nanti, tentang karamah para wali-wali. Wa ila hadzal qawli kana yadhhabu min syuyukhina alladzina laqainahum. Di antara tuan-tuan guru kami yang sependapat dengan pendapat nomor 2 ini adalah Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Di antara guru kami yang sependapat dengan pendapat yang pertama bahwa wali itu tidak tahu dirinya wali dan dia tidak tahu dia punya karamah, Imam Abu Bakar Ibnu Fawraq. Jadi di antara ulama pun masalah ini ikhtilaf. Ada riwayat menyebut, Inna Ibrahim bin Adham qala li rajulin. Ibrahim bin Adham wali. Dia berkata kepada seorang laki-laki, "Atuhibbu an takuna waliyan lillah?" Apakah kau mau jadi wali Allah? Orang itu jawab, "Na'am." Ya. Apa kata Ibrahim? La targhab fi syai'in minad dunya wal akhirah. Kalau kau mau jadi wali, jangan ada keinginanmu sedikit pun tentang dunia dan akhirat. Kadang kita dunia ini tak ada keinginan, tapi ingin akhirat.
Kalau kau mau jadi wali, tak ada keinginan untuk dunia, tak ada keinginan untuk akhirat. Wa farrik nafsaka, kosongkan dirimu lillah, hanya Allah semata. Wa aqbil biwajhika alaih, hadapkan wajahmu kepada Allah. Liyuqbil alaika wa yuwalika, supaya Allah menghadap padamu dan Allah mengurus segala urusanmu. Hilangkan keinginanmu dunia akhirat, kosongkan dirimu dari segala sesuatu, serahkan pada Allah, hadapkan wajahmu hanya kepada Allah, maka setelah itu Allah pun akan menghadapmu dan mengurus segala urusanmu. Saat itulah engkau menjadi wali Allah. Qala Yahya bin Mu'az. Imam Yahya bin Mu'az berkata tentang sifatil awliya, sifat wali-wali. Hum ibadun, mereka adalah hamba-hamba Allah. Tasarbalu bil unsi billah, mereka memakai pakaian uns, lawan dari risau, wahsyah, risau. Uns, tenang. Kapan tenangnya? Billah, dengan Allah. Ba'dal mukabadah, setelah melawan hawa nafsu. Riyadah, lawan makan, lawan minum, lawan cinta dunia, lawan keinginan ini, lawan ini, lawan ini. Setelah itu merasa tenang dengan Allah. Wa'tanaqur ruha ba'dal mujahadah, dan mereka merasakan ta'naqur ruh, rahah wan na'im, merasa tenang dan nikmat ba'dal mujahadah, setelah melakukan mujahadah. Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Biwusulihim ila maqamil wilayah, karena mereka sudah sampai pada maqam wilayah, kewalian. Tetap jalannya riyadhah, melawan hawa nafsu. Puncaknya mutmainnah. Jalannya mujahadah, puncaknya adalah mutmainnah, ketenangan, kebahagiaan yang tak bisa dirasakan oleh orang yang bahagia karena materi, karena sifat materi ada awal, ada akhir. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Mansur ibn Abdullah, dari pamanku Al-Bistami, dari bapakku Abu Yazid, Auliya Allah Araisullah, Auliyaullahi Araisullah, wali-wali Allah itu seperti pasangan Allah. La yaral araisu illal mahrumun. Wali-wali Allah itu seperti pasangan Allah. Pasangan melihat orang lain, wali-wali Allah itu seperti pasangan. Setiap pasangan melihat orang lain pasti tidak dapat bagian, mahrum. Bapak punya pasangan, yaitu ibu. Ibu adalah pasangan bapak. Kalau ibu pasangan bapak, maka si ibu hanya merasa bapak punya dia. Selain itu mahrum, tak dapat. Wali Allah itu seperti pasangan Allah. Dan Allah itu hanya milik dia. Yang selain daripada kata dia tidak. Dia hanya milik Allah dan yang lain tidak. Seperti pasangan. Wahum mukhaddaruna indahu fi jahafil unsi. Mereka adalah orang-orang yang ditutupi Allah dengan hijab. Fi hijab fil unsi. Ditutupi dengan hijab ketenangan. Sehingga mereka tidak tertarik lagi untuk yang lain. La yarahum ahadun fid dunya wala fil akhirah. Tidak seorang pun melihat mereka di dunia maupun di akhirat. Seperti pasangan yang merasa bahwa hanya milik dia dan orang lain tidak layak untuk bersama dengan dia. Begitulah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Di dalam hatinya itu hanya pasangannya itu, tak ada yang lain. Tidak lagi ada keinginan itu, keinginan ini, tak ada. Nah, itu wali Allah. Aku mendengar Abu Bakar As-Saydalani berkata, dia seorang saleh. Kuntu uslihul lawha fi qabri Abu Bakar At-Talmastani. Aku memperbaiki batu nisan di kubur Abu Bakar At-Talmastani. Anquru fihi ismahu fi maqbaratil Hirah katsiran. Selalu kutulis nama dia di pemakaman Hirah. Abu Bakar At-Talmastani. Wa kana yaqla' dhalika al-lawh wa yusraq. Wa kana yuqla'u dhalika al-lawh wa yusraqu. Setiap kali kutulis nisan itu,
selalu tercabut dan dicuri orang. Walam yaqa' mithluhu fi ghairihi minal qubur. Kubur lain tak ada seperti itu. Fakuntu ata'ajab, aku pun heran. Ajib, apa ini? Fasa'altu Abu Ali Ad-Daqqaq yauman an dzalik. Lalu kutanya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, aku selalu memperbaiki batu nisan Imam Abu Bakar At-Tamastani, tapi seringkali tercabut dan hilang. Apa kata dia? Inna dzalika syaikha athara al-khafa' fid dunya. Syekh itu ingin dirinya tidak dikenal di dunia. Wa anta turidu an tushhira qabrahu billah. Dia tak ingin dikenal di dunia, sedangkan engkau ingin supaya dia masyhur, dikenal di dunia. Alladzi tuslihahu fih. Makanya kau tunggu, inilah makam Syekh pula. Wa innal haqqa subhanahu wa ta'ala ya'ba illa ikhfa' qabrihi. Maka karena dia ingin disembunyikan, maka Allah Ta'ala pun menyembunyikan kuburnya. Kama asara huwa, sebagaimana dia ingin menyembunyikan dirinya, satara nafsahu, ditutupinya dirinya. Bandingkan dengan orang yang berpesan sebelum mati, nanti sebelum aku mati tolong kau bangun kuburku, tulis di atasnya inilah salah satu makam dari wali-wali Allah. Bandingkan wali Allah yang dulu, bandingkan wali Allah yang dulu dengan yang mengaku-ngaku wali sekarang. Qala Abu Uthman Al-Maghribi, Imam Abu Uthman Al-Maghribi berkata, al-waliyu qad yakunu mashhuran. Tapi tidak selamanya wali itu mastur. Wali itu terbagi dua. Ada wali masyhur, ada wali mastur. Mastur tertutup, masyhur populer. Ada wali itu masyhur. Bolehkah wali itu masyhur? Yakunu masyhuran. Walakin la yakunu maftunan. Tapi dia tidak tertipu. Tak tertipu dia dengan kemasyhurannya itu. Ini yang sulit. Makanya sebagian wali itu tak mau dia masyhur. Karena kalau sudah masyhur pasti maftun. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa ada wali yang masyhur, ya. Tapi tidak maftun, tak tertipu dengan kemasyhuran. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abdurrahman As-Sulami berkata. Dia mendengar Imam Nusrabazi, "Laisa lil awliya'i su'alun." Wali-wali itu tak pernah minta apa-apa. Innama huwa dzubul wal khumul. Dia hanya hidup dalam kerendahan dan kehinaan, diserahkannya semua pada Allah, Allah membagi dia. Hidupnya khumul. Dalam kerenahan, ketiadaan, tak ada apa-apa lagi. Tak lagi dia minta apapun kepada Allah. Terserah engkau oleh Allah. Ada juga orang sekarang, kau tak berdoa, udah kuserahkan sama Allah. Itu bukan wali, pamale. Saya tetap berdoa. Belum sampai makom saya lagi ke situ. Tetap berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku mendengar guruku berkata, nihayatul awliya bidayatul anbiya. Nihayatul awliya bidayatul anbiya. Puncak kewalian itu adalah awal kenabian. Ini untuk membantah ungkapan orang yang mengatakan al-wilayah afdal minal nubuwah. Ada orang mengatakan, lebih hebat lagi wali daripada nabi. Nabi itu untuk orang umum, sedangkan wali itu untuk orang khusus. Nih dibantah. Nihayatul awliya bidayatul anbiya. Nihayatul awliya'i bidayatul anbiya'i. Puncak dari kewalian itu baru level bawahnya kenabian. Sebawah-bawah nabi, setinggi-tinggi wali. Wa qala Sahal bin Abdullah. Imam Sahal bin Abdullah berkata, al-wali, siapa itu wali? Huwa alladhi tawalat af'aluhu 'alal muwafaqah. Semua perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah. Itulah wali. Muwafaqah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan syariat Allah. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, al-wali la yura'i. Wali tidak angkuh, tidak takbur, tidak sombong, wala yunafik, tidak munafik. Wa ma aqallu sadiqin man kana hadza khuluquhu. Sedikit sekali orang yang seperti ini akhlaknya. Qala Abu Ali Al-Juzjani. Imam Abu Ali Al-Juzjani berkata, al-wali huwal fani fi halih. Wali adalah orang yang fana di dalam halnya. Fana itu apa? Hilang, lenyap, larut, hilang dirinya, larut, sehingga yang ada hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala.
seperti garam yang masuk ke dalam air panas, meleleh garam larut, hilang, yang ada tinggal air. Seperti memasukkan air 1 gelas ke dalam lautan, hilang air, yang ada tinggal lautan. Fani. Al-baqi fi musyahadatil haqq. Dia tetap kekal menyaksikan Allah SWT. Tawallallahu siyasatahu. Allah yang mengurus segala urusannya. Fatawalat alaihi anwarut tawalli. Maka cahaya nur dari Allah Ta'ala tak putus kepada dia. Lam yakun lahu an nafsihi ikhbarun. Dia tak perlu memberitahukan tentang dirinya. Wala ma'a ghairillahi qararun. Dan dia tidak pernah tenang bersama selain Allah. Ketenangan dia hanya ketika bersama dengan Allah. Waqala Abu Yazid, Imam Abu Yazid Bustami berkata, huzuzul awliya'i ma'a tibyaniha min arba'ati asma' wa qiyamu kullu fariqin minhum bi ismin. Keberuntungan wali-wali Allah itu ada pada 4 nama. Wa qiyamu kullu fariqin minhum bi ismin. Setiap kelompok sesuai dengan nama itu. Al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Famata faniya anha ba'da mulabasatiha fahuwal kamilul tam. Ketika dia fana, maka itulah kesempurnaan yang sempurna. Faman kana hazzuhu min ismihi ta'ala az-zahir lahaza ajaiba qudratihi. Man kana hazzuhu min ismihi ta'ala az-zahir. Ini 4 dari Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Oh, kalau begitu Allah itu berawal dan berakhir. Huwal awwalu, ketika semua makhluk tak ada, dia sendiri ada. Wajibul wujud. Itu disebut awal. Huwal akhiru, kalau begitu Allah berakhir. Bukan. Ketika semua makhluk mati, tinggal malaikat maut sendirian. Malaikat maut itu pun mati juga, maka semuanya habis, dia tinggal sendiri. Maka disebut huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu, dia yang pertama ketika sebelum makhluk satu pun ada. Wal akhiru, dia yang terakhir ketika semua makhluk sudah tak ada. Itu maksudnya. Wal zahiru wal batinu. Apa maknanya? Kalau begitu Allah itu zahir, nampak dia. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Ketika semua yang batin ada, tak ada dia zahir. Ketika semua yang zahir ini tak ada dia batin. Az-zahir wal batin. Nah, ada 4 nama ini, dan orang hamba Allah wali tadi, kata Imam Abu Yazid Bustami, punya keberuntungan dari 4 nama ini. Ada yang dari zahir, ada yang dari batin, ada yang dari awal, ada yang dari akhir. Sekarang yang zahir dulu. Faman kana hazzuhu min ismillahi ta'ala zahir. Kalau dia mendapat keberuntungan dari nama zahir, la hadza ajaiba qudratihi. Maka orangnya punya keajaiban-keajaiban. Itulah yang nanti ada wali solat maghribnya di Makkah, solat isya'nya di Madinah, lalu kemudian itu yang dari nama zahir. Wa man kana hazzuhu min ismihil batin, siapa yang mendapat keberuntungan dari nama Allah batin, la hadza ma jara fi sarair min anwarihi. Itulah wali-wali yang tahu yang sir, yang rahasia-rahasia. Kalau yang zahir tadi nampak, berjalan di atas air, terbang di atas awan. Wa man kana hazzuhu min ismihil awwalu, siapa yang mendapat keberuntungan, kemuliaan dari nama al-awwal, kana syughluhu bima sabaq. Nah, itulah dia wali-wali yang tahu yang lalu-lalu. Wa man kana hazzuhu min ismihil akhir, siapa yang mendapatkan kemuliaan dari nama Allah akhir, karena murtabitan bima yastaqbiluhu. Itulah wali-wali yang tahu istiqbal yang akan datang. Wa kullun kushifa ala qadri taqatihi. Semua wali-wali itu akan dibukakan Allah tirai hijab kasyaf ala qadri taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Illa man tawallahu Allah. Illa man tawallahu al-haq, kecuali Allah berkehendak. Kuat riyadahnya diberikan Allah. Tapi ada pengecualian. Allah sesuai kehendak Allah, menurut ilmu Allah ini layak dikasihnya. Jadi semuanya terserah Allah.
Dan Allah itu tidak ada ADART-nya. Allah itu tidak ada ikut aturan siapa-siapa. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendak dia. Makanya Allah itu tidak dikatakan zalim. Zalim itu orang melanggar aturan. Allah kalau buat aturan, siapa yang dia langgar? Kalau dimasukkannya orang baik ke dalam neraka, orang jahat ke dalam surga, siapa yang mau komplain? Kita hanya bisa raditu billahi rabb. Illa man tawahu Allah Subhanahu wa taala bibirrihi, dengan perbuatan wa qama anhu bi nafsihi. Allah melaksanakan itu sesuai dengan kehendaknya. Wa hadzal ladzi qalahu Abu Yazid, yang dikatakan Imam Abu Yazid Al-Bistami ini, yushiru ila annal khawas, bahwa khawas min ibadihi, awam di atas awam, khawas di atas awas, khawasul khawas, irtaqau an hadhil aqsam. Mereka naik derajatnya dari pembagian-pembagian ini, dari klasifikasi ini, falal awaqibahum fi dzikriha walas sawabiqhum fi fikriha walat tawariquhum fi asriha. Ada pula wali-wali itu irtaqau, yang naik derajatnya di atas itu, an hadhil aqsam, mereka adalah wali-wali yang tak pernah falal awaqibahum dzikriha, mereka tak pernah memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Wala sawabiqhum fi fikriha, tak pernah mereka pikirkan apa yang akan terjadi di masa lalu, masa akan datang, kemudian masalah rahasia, tak penting bagi mereka itu. Bagi mereka semuanya hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, serahkannya semua kepada Allah. Wa kadza ashabul haqaiq, begitu juga dengan mereka yang sudah ditunjukkan Allah hakikat segala sesuatu. Yakununa mihwaran an nu'util khalaiq, mereka itu semuanya sudah terlepas dari sifat-sifat makhluk. Kama qala Allah Ta'ala, wa tahsabuhum ay, surat Al-Kahfi ayat 18, wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud, kamu sangka mereka terjaga padahal mereka tidur. Orang tidur mana lagi penting bagi dia? Orang tidur itu tak mementingkan masa lalu, masa depan, tak ada penting. Kamu sangka mereka terjaga padahal mereka tidur. Waqala Yahya bin Mu'az, Imam Yahya. Jadi kalau ada orang mengaku wali, masih lagi cerita karomah-karomah, masih lagi, itu belum lagi itu. Belum lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar? Wali level paling bawah yang baru dapat karomah, maaf cakap, sama macam anak gadis yang baru dapat menstruasi. Malu dia. Malu dia. Misalnya wali ini baru jadi wali, baru dapat SK-nya. Tiba-tiba datang angin puting beliung. Timpa pokok kelapa dia. Pas pokok kelapa itu mau menimpa dia, digeserkannya sedikit. Itu ditengoknya sekeliling, jangan sampai ada orang nengok dia. Malu dia kalau sampai ada orang melihat dan diceritakan itu. Orang sekarang enggak. Sengaja mencari jin, puasa sampai tak makan-makan sekian hari supaya dapat jin. Habis itu kemudian disuruh pula jin itu menahan pokok kelapa itu. Ditunjukkan ke murid-murid, inilah keramat aku. Bukan wali. Makanya ilmu, supaya jangan tertipu kita. Ini yang asli yang dikatakan para ulama. Al-waliyu raihanullah fil ardi, faruhu wa raihanun wa jannatu na'im. Harum semerbak di atas muka bumi ini, itulah wali-wali Allah. Yashummuhu siddiqun, yang bisa dicium harumnya oleh orang-orang yang benar. Ini parfum ini mahal loh Pak, satu tetesnya aja sampai $100. Satu tetes $100, dicium lah. Tak ada baunya. Parfum itu tak salah, yang mencium itu flu. Yang bisa menciumnya itu hanya siddiq. Harum semerbak wali itu. Yashummuhu siddiqun. Siddiq di bawah Nabi. Minan nabiyyin
was-siddiqin. Fatasilu raihatuhu ila qulubihim. Harum semerbak wali itu sampai ke hati mereka. Fayashtaquna bihi ila maulahum. Dan mereka rindu. Dengan mencium bau wali itu, mereka rindu kepada yang punya wali itu. Siapa? Allah. Kita kalau mencium harum semerbak, kita mencium harum semerbak, yang kita rindukan siapa? Yang punya parfum itu. Ada jamaah kita, parfumnya Sultan. Tak pernah berubah-ubah. Kalau kita sholat, tercium bau parfum Sultan, tahu, berarti dia datang di belakang. Kalau tercium kita bau parfum itu, maka kita bisa menciumnya, dan tahu kita itu parfum mahal, dan tahu kita itu parfum siapa. Yang kita rindukan, yang punya parfum itu. Siapa yang punya parfum itu? Allah. Harumnya itu siapa? Wali-wali. Raihanullah fil ard. Wa yazdaduna ibadatan ala tafawuti akhlaqihim. Semakin bertambahlah ibadah mereka sesuai dengan kadar level akhlak mereka. Lagi-lagi riyadhah, akhlak, ibadah. Riyadhah, akhlak, ibadah. Tapi riyadhah, akhlak, dan ibadah tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. 4 sepaketnya jangan sampai hilang. Dan kalau udah wali Allah, tak ada itu semua. Itu jahil namanya. Riyadhah, ibadah, akhlak. Tapi ketiga ini didasari oleh ilmu. Kalau tidak kita ditipu setan. Su'ilal Wasiti, Imam Wasiti pernah ditanya, kaifa yughadzal waliyu fi wilayati? Bagaimana wali itu dididik Allah Ta'ala? Fi wilayati bi'ibadatihi. Pada level awalnya wali itu dididik Allah dengan ibadah. Dengan tahajudnya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, dengan ibadah. Wa fi kuhulatihi bisitrihi bilatafatihi. Naik level di atas itu, ditutupi Allah dia dari segala perbuatan maksiat, dosa yang kecil-kecil dengan kelembutan Allah. Summa yajzibuhu ila ma sabaqa lahu min nu'utihi wa sifatihi. Kemudian ditarik Allah Subhanahu wa ta'ala. Level ketiga, segala sifat-sifat. Yang keempat, summa yudhiquhum ta'ma qiyamihi bihi fi awqatihi. Dirasakan Allah Ta'ala kepada mereka suatu rasa yang hanya dapat dirasakan oleh mereka saja. 3. Pertama, ibadah. Kedua, ditutupi Allah SWT. Ketiga, ditarik Allah. Keempat, diberikan rasa. Sehingga kalau udah dia sampai kepada level rasa itu, sama seperti, maaf bukan menyamakan, sama seperti orang mabuk. Makanya ada disebut dengan sakar. Sakar, mabuk. Waqilah, ada riwayat menyebutkan, alamatul wali salasatun. Wali itu tandanya 3. 1, syughuluhu billah, sibuk dengan Allah. Firaruhu ilallah, larinya kepada Allah. Hammuhu ilallah, keinginannya hanya Allah semata. Sibuk dengan Allah, lari kepada Allah, inginnya hanya Allah. Jadi kalau sibuk update Pak Ustaz, belum lagi. Kalau masih ada keinginan-keinginan, obsesi-obsesi, belum lagi. Baru selevel wali kelas, wali murid. Jangan sebut-sebut wali nikah. Itu mancing di air keruh. Qala al-Kharraz, Imam Kharraz berkata, idza arada Allah Ta'ala ayyuwali 'abdan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau membukakan pintu kewalian kepada seorang hamba, fataha alaihi baba zikrihi. Pintu pertama yang dibukakannya pintu zikir. Sehingga hati hamba itu tak ada mengingat yang lain kecuali hanya mengingat Allah. Allah, mana sih Allah, Allah. Apapun yang dipandangnya Allah.
Orang kalau sudah jatuh cinta kan itu, apapun yang dilihatnya. Aku mau makan, ingat kamu. Fataha alaihi baba dzikrihi. Dibukakan Allah Ta'ala pintu yang pertama adalah pintu zikir. Sehingga apapun yang dilihatnya, dia mengingat Allah. Fa'iza staladza dzikra, kalau sudah terasanya nikmatnya zikir itu, fataha alaihi babal qurbi, dibukakan pintu dekat. Nah, kalau sudah diingat, terasa dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Ingat dulu. Setelah ingat, baru terasa dekat. Setelah itu, thumma rafa'ahu ila majalisil unsi bihi, diangkatnya di majelis uns, ketenangan. Ingat, dekat, tenang. Summa ajlasahu ala kursi tauhid, didudukkannya hamba itu di atas kursi tauhid. Tauhid Allah semata, tak ada yang lain. Summa rafa'anhul hijab, kemudian disingkapkan Allah Ta'ala hijab, segala sekat dinding penghalang. Wa adakhalahu daral fardaniyah, dimasukkannya hamba itu ke dalam tempat bernama fardaniyah. Fard, satu. Dar, rumah. Fardaniyah, tak ada yang lain di situ kecuali hanya aku semata, kata Allah. Wa kashafa lahu 'anil jalali wal 'azamah, dibukakan Allah Ta'ala bagi dia kemuliaan dan keagungan Allah. Kita kalau sudah dibawa oleh pejabat-pejabat itu ke ruang pribadi dia mau menunjukkan kuasanya, maka berdecak kagumlah. Oh, kursinya emas, lantainya, dindingnya terpukau, terlena. Bagaimana kalau kita kenal sama pejabat orang kaya? Orang kaya ini ingin mengenalkan dirinya kepada kita, ditunjukkannya ruang pribadinya, ditunjukkannya tempat yang hanya limited yang bisa masuk ke situ. Kita pun melihat, oh, terperangah, terpukau. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mengangkat seorang hamba. Kalau sudah sampai ke level itu, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya bagi setengah orang macam-macam mengigau kawan, macam-macam meracau. فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ, ketika mata hamba itu sudah memandang keagungan dan kemuliaan Allah, bila huwa fahina idzin saral abdu zamanan fanian, ketika seorang hamba itu sudah melihat kemuliaan keagungan Allah, tapi bukan dengan dirinya sudah larut semua dengan kuasa Allah, la haula wala quwata illa billah, fahina idzin saral abdu zamanan fanian, maka pada saat itu hamba itu pun fana. Itu disebut dengan fana. Fana yang baqa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaqa'a fi hifzihi, ketika itulah hamba itu berada dalam perlindungan Allah. Wa bari'um min da'awa nafsihi, dan hamba itu sudah selamat dari da'awa, pernyataan-pernyataan dirinya. Saya, aku, udah tak ada itu lagi. Udah tak ada lagi. Kita kalau udah sampai ke rumah orang kaya, ke rumah pejabat, ditunjukkannya kehebatannya, terasa hilanglah diri kita, tak ada lagi, kau yang semua punya apa, aku dah tak ada, udah ciut, dah hancur. Tak bisa bilang apa lagi. Dikasihnya pisang, tak bisa lagi kita bilang pisang. Pis. Tak bisa. Tak sanggup lagi kita berkata di situ untuk mengatakan saya, tak ada lagi saya. Waktu itu dah hilang sudah. Merasa kita sudah tak ada apa. Itu kepada makhluk. Bagaimana kalau kepada Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau ada orang dikatakan wali apa, tapi kalau masih ngomong, oh saya kemarin ketika diundang oleh dari kita sepatah dua patah kata dari cakap udah belum levelnya lagi. Harus stasiun 2 lagi.
Tak betul, tak betul. Mengaji ini bukan untuk mengukur orang, tapi untuk mengukur diri. Kalau masih mendakwa, menyata-nyatakan, klaim, bukan. Sami'tu Muhammad bin al-Husaini, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata. Sami'tu Mansur ibn Abdillah, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Aku mendengar Abu Ali al-Ruzbari berkata. Aku dengar Abu Turab an-Nakhshabi. Apa kata Imam Abu Turab an-Nakhshabi? Idza alifal qalbul i'rada 'anillahi. Kalau hati itu sudah lunak dan lembut, menolak segala sesuatu selain Allah. Hati yang keras, hati yang tersangkut kepada makhluk. Tersangkut ke jabatan, nyantol kekuasaan, nyantol ke dunia, nyaman dengan makhluk, hati itu keras. Kalau sudah hati lembut, menolak segala sesuatu selain Allah, sahibathul waqi'atu fi awliyaillah, maka hati itu akan ditempatkan bersama wali-wali Allah. La ya'riful wali illal wali. Tak ada yang tahu wali kecuali wali. Wa qalu, mereka berkata, min sifatil wali, di antara sifat wali, la yakunu lahu khaufun, tak ada rasa takutnya. Sifat wali itu tak ada takut. Tahu kamu, wali itu tak ada takutnya. Saya terus terang, siapapun tak ada yang saya takuti di dunia ini. Mau pejabat, mau orang kaya, mau raja, siapapun tak takut. Pak, kata orang datang. Iya, ada apa? Ibu manggil. Iya, sebentar ya. Katanya takut. Jadi ada di Indonesia ini yang dikatakan orang wali. Saya membantah itu tak mau. Wali. Jadi saya jumpailah salah satu orang yang dekat. Saya tanya. Ini bicara kita empat mata. Ya. Betul si fulan itu wali. Kau kan kenal sama dia, dekat dengan. Ya. Betul dia wali. Betul dia wali. Dibacakannya ayat, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tak ada rasa takutnya. Terus apa hubungannya dengan ayat itu, kata saya? Sedang sama bininya dia takut kali. Mana wali Allah? Li'annal khaufa, karena rasa takut itu tarqabu makruh yahillu fil mustaqbal. Takut itu adalah perasaan yang senantiasa ada, takut terjadi di masa akan datang, khawatir. Orang yang ada rasa khawatir terhadap apa yang terjadi di masa akan datang, berarti kurang imannya kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang kurang iman itu wali Allah? Au intizar mahbubin yafutu fil musta'naf, atau menantikan sesuatu yang disukai, dicintai, tapi tidak diperoleh di masa akan datang. Sesuatu yang disukai, dicintai, diinginkan, tiba-tiba tak dapat di masa akan datang. Ingin jadi ini, tak dapat. Ingin punya ini, tak dapat. Ingin memiliki ini, tak dapat. Itu wali-wali itu tak ada lagi itu dalam hatinya. Wal waliyu ibnu waqtihi laisa lahu mustaqbal. Wali itu adalah dia di dia punya waktu. Bukan waktu seperti yang waktu kita jam 1, jam 2, jam 3, enggak. Dia punya waktu. Maka dia tidak lagi punya masa depan yang dikhawatirkan terjadi atau masa lalu yang disedihkan karena tak dapat. Itulah makna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak ada rasa sedih, mereka tak ada rasa risau, mereka tak ada. Sudah keluar mereka dari lingkaran waktu. Wa kama la khaufa lahu, sebagaimana dia tak ada rasa takut, la raja' lahu, dia pun tak ada punya harapan apa-apa. Berharap ingin jadi anggota dewan, berharap ingin jadi, tak ada lagi. Li'anna raja'a, karena raja' itu adalah intizaru mahbubin, menantikan sesuatu yang dicintai atau orang yang disukai,
atau profesi yang diharapkan, yahsulu supaya diperoleh, au makruhin, intizaru mahbubin, yuhsalu, au makruhin yukshafu. Itulah roja. Apa itu roja? Roja adalah harapan. Apa itu harapan? Menantikan sesuatu yang dicintai, atau orang yang diinginkan, atau profesi yang dicintai, disukai, supaya terwujud dan terjadi. Atau disingkapkan sesuatu. Dia tidak lagi berharap pada itu. Wa dzalika tsani minal waqti. Itulah bagian kedua dari waktu. Wa kadzalika la huzna lahu. La khauf, tak ada takut. La raja, tak ada harapan. Tak ada mengharap apa-apa. La huzna, tak ada sedih. Kenapa? Li'annal huzna min hazuzatihil qalb. Karena sedih itu adalah bagian dari kesulitan, kerumitan, kepelikan hati. Sedih, galau, alah kalaulah dapat kemarin, aduh sedih. Itu adalah bagian dari kesulitan, kerumitan hati. Wa man kana fi dhiya'ir ridha. Siapa yang hatinya kena pancaran ridha dari Allah. Wa bardal muwafaqah. Siapa yang hatinya kena sejuknya, sesuainya kehendak dia dengan kehendak Allah, fa anna yakunu lahu huzn. Apakah masih ada sedih di hatinya? Tak. Tak ada takut, tak ada mengharapkan apa-apa, tak ada sedih. Itulah sifat wali. Surat Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak lagi ada takut mereka, tak lagi ada sedih. Pakai ayat ini untuk mengukur diri, bukan mengukur orang. Jangan setelah ini besok ngetes. Saya tes kawan saya ini Pak Ustadz, dia wali apa enggak? Tanya, gimana perasaanmu nggak jadi dapat gaji 13? Aduh, sedih kali. Aku sedih kali nggak dapat gaji 13. Ah, udah kena dia satu pasal. Masa lalu sedih kan? Ya. Gimana nanti mau, katanya nggak boleh mudik ini. Ah, ini yang ku cemaskan ini. Bisa nggak mudik? Ah, udah kena, berarti cemas terhadap masa depan. Satu lagi. Satu lagi, apa harapanmu ke depan? Ya harapannya mudah-mudahan lah cairlah apa nih, bukan untuk mengukur orang tapi untuk mengukur diri. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita baca pertanyaan Pak Ali Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika ingin jadi wali harus punya syekh mursyid dalam membimbing? Fas'alu ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri. Tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Siapa orang yang tahu itu? Orang yang tahu itulah disebut. Kita kalau mau pergi ke Makkah, kita tanya sama orang yang tahu, Pak, masuk Masjid Nabawi itu dari pintu mana ya? Supaya jangan sampai masuk sendiri, rupanya masuk ke pintu perempuan, tangkap polisi. Orang yang tahu jam berapa bisa ke Taman Raudhah, jam berapa pintu ditutup, orang yang tahu itu namanya mursyid. Mursyid itu bahasanya guide. Guide. Jadi, ya kita bertanya ke guru. Wah, mana ada? Itu Imam Al-Ghazali nggak ada mursyidnya. Bacalah Munqiz Minad Dhalal. Mana Munqiz Minad Dhalal kemarin? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali saya mengambil dari kitab, disebutkan Imam Al-Ghazali, saya mengambil dari Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Aku mengambil dari Qud Al-Qulub, kata Imam Al-Ghazali. Ini dia, Qud Al-Qulub. Siapa bilang Al-Ghazali tak punya
tak punya mursyid. Nih kata Imam Al-Ghazali, ya. Thumma inni, kemudian aku, kata Al-Ghazali, lamma faragtu min hadhil ulum, setelah aku menguasai semua ilmu ini, ilmu filsafat sudah, tahafud al-falasifah, ilmu kebatinan sudah, fadaihul batiniyah, ilmu usul fikih sudah, al-mustasfa, ilmu fikih masak semua di kepala. Aqbaltu bihimmati ala tariqis sufiyah, lalu aku menjalani suatu jalan pensucian hati. Wa alimtu anna tariqatahum innama tatimmu bi'ilmin wa amal, karena aku tahu jalan mereka ini tidak hanya ilmu, tapi jalan ilmu dan amal. Banyak orang berilmu di kampus-kampus tapi tak beramal, maka gelap jalannya. Al-Ghazali pernah itu, orang dia jadi rektor pernah. Wa kana hasilu ulumihim, buah dari ilmu mereka itu adalah qata'a aqabatin nafsi, mereka bisa memutus segala yang merusak hawa nafsu, wa tanazzuh an akhlaqiha al-mazmumah, mensucikan diri dari yang tercela. Puncak ilmu bukan bisa nulis buku, puncak ilmu bukan bisa nulis makalah jurnal internasional, bukan guys. Puncak ilmu adalah ketika kau bisa membersihkan hati. Wa sifatihal khabithah, dari sifat-sifatnya yang kotor. Kalau sudah bisa kau bersihkan itu, hatta yatawassalu biha ila takhalliyatil qalbi, puncaknya adalah kau bisa membersihkan hati an ghairillah, dari selain Allah. Setelah kau bersihkan hatimu dari selain Allah, bersihkan hati dari itu, bersihkan hati dari ini, wa tahalliyatihi bi dzikrillah, lalu kau isilah dia dengan zikir mengingat Allah. Wa kana al-ilmu aisar alayya. Ini kata Al-Ghazali, ilmu itu kecil sama aku. Semua ilmu ada di kepala Al-Ghazali. Fabtada'tu bi tahsili ilmihim, maka aku mulai mempelajari ilmu mereka. Mereka yang bukan mereka ahli fikih, bukan mereka ahli hadis, bukan mereka ahli tafsir, tapi mereka yang ahli masalah hati, qalbu ini. Min mutala'ati kutubihim, aku pelajari kitab mereka. Itulah makna berguru. Al-Ghazali berguru, bukan ujuk-ujuk pejam mata turun Jibril dari atas, bukan. Apa yang dibaca Al-Ghazali? Qud al-qulub. Ini dia. Qud al-qulub. Qud al-qulub li Abi Talib al-Makki, Al-Munqidh min ad-Dalal. Lalu kemudian ku baca pendapat-pendapat Imam Al-Muhasibi, imam-imam besar. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak perlu tuh, cukup belajar sendiri. Oh, enggak bisa. Harus ada yang membimbing kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Cukup? Belum. Wa kunu ma'as-sadiqin, hendaklah engkau bersama dengan orang yang benar. Itulah mursyid, menunjuk jalan. Begitu Pak Ali Rahmat, wallahu a'lam bishawab. 2. Ustaz, terkait dengan sejarah 9 wali di Indonesia, ada beberapa pertanyaan. Apakah wali songo di Indonesia itu memang ada? Wali songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Sudah ditulis dalam bentuk skripsi, sudah ditulis dalam bentuk mastes. Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3, skripsi perguruan tinggi, S1, atau tesis, disertasi. Siapa orangnya, tokohnya, dari mana, negerinya. Dia bukan Spiderman, Wonder Woman. Dan kalian samakan wali songo itu dengan Batman. Apakah mungkin satu masa dapat berkumpul beberapa wali dalam suatu tempat? Ya, wali-wali itu berkumpul dalam satu tempat. La ya'riful wali illal wali. Satu wali mengenali dengan wali yang lain karena cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkumpul. Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi-nabi pun bisa sezaman dalam satu waktu. 3. Ustadz, apakah wali Allah harus mendapatkan karomah? Berarti tak mengikuti dari atau rusak apa? Signal.
tadi udah kita kaji pendapat. Kalau menurut Ibnu Fawraq, Abu Bakar Ibnu Fawraq dengan Abu Ali Ad-Daqqaq, pendapat yang pertama mengatakan wali itu tak tahu dirinya wali, dan dia tak tahu bahwa dia punya karamah. Karena kalau dia tahu, nanti dia akan merasa dia tinggi, dia merasa hebat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wali itu tahu dirinya wali, dan dia tahu dia punya karamah. Sebagaimana para sahabat 10 dijamin masuk surga itu tahu bahwa mereka itu dijamin masuk surga, tapi mereka itu tidak maftun, tidak tertipu, tidak maghrur, tidak terpukau dengan jabatan dirinya. Itu Pak Sulaiman. 4. Rian Ramdhani, Ustadz, apakah dosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Kebetulan orang itu kerja di tempat yang sama dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena melihat dia dalam hati saya benci. Syariat Islam mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan dia itu berkhianat adalah mungkar. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan mungkar, apakah kita diam? Tidak, kita luruskan. Kalau dia melanggar hukum, lapor ke polisi. Kalau dia melanggar jabatan pekerjaan, kita punya atasan, punya supervisor, punya direktur, punya atasan, punya pengawas, laporkan. Tapi niatnya bukan karena marah kepada dia, tapi supaya menyelamatkan dia dari azab Allah, supaya dia berhenti buat dosa. Ada juga orang lapor sana, lapor sini, lapor, tapi niatnya karena membalaskan dendam. Bukan itu. Supaya dia berhenti buat dosa, karena niat kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah dia bertobat, bencikah kita? Tidak. Karena yang kita benci perbuatannya. Adapun orangnya, dialah hamba Allah. Doakan dia. Ini setiap malam Ramadan nih, doakan dia. Ya Allah, panjangkan umurnya supaya dia sempat bertobat, lembutkan hatinya, berikan dia istiqomah. Jadikan dia orang, kalau dia sudah menikah, punya anak, jadikan anak-anaknya penghafal Quran. Nah, itu salah satu mendoakan. Tapi syariatnya tetap kita laksanakan. Yang saya maksud syariat itu ada hukum. Ibu Risna, Ustadz, dalam salah satu kajian tentang taharah, narasumber menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, ketika sakit ada anggota wudhu yang diperban, maka ketika wudhu harus dipadukan antara wudhu dan tayamum untuk kesempurnaannya. Dan ketika sudah sehat harus diulang sholatnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagi siapa yang tidak mampu berwudu, maka dia bertayamum. Bertayamum. Kalau dia sudah tayamum, dia tayamum saja. Tidak dicampur lagi dengan wudu. Misalnya, tangannya luka. Kalau kena air, kata dokter, kena air ini nanti akan melebar kemana-mana. Nah, maka dia tayamum saja. Tayamum. Buka nih sampai sini. Setelah tayamum itu tidak perlu lagi dia mengambil air ke muka, lalu air itu, lalu tempat yang berperban itu tak perlu, karena dia sudah tayamum. Tidak perlu lagi dia setelah bertayamum membuat wudhu secara formalitas, karena sudah tayamum. Lalu kemudian tentang sholat i'adah, mengulangi sholatnya lagi, itu ceritanya begini. Ada seseorang dalam satu situasi dan kondisi tidak bisa toharoh. Tidak bisa toharoh. Tidak bisa bersuci, tak bisa berwudu. Sebabnya, 1, karena tak ada air. 2, karena tak ada debu. 3, karena situasi tak memungkinkan. Entah apalah. Entah tertawan musuh, entah di dalam penjara, entah disekap di satu ruang,
entah disekap di WC, sehingga tak memungkinkan, sehingga dia tidak bisa taharah. Lalu bagaimana dalam mazhab-mazhab? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena tidak cukup syarat. Syarat orang sholat mesti toharah. Tidak bisa toharah, maka tak wajib sholat. Ini Hanafi. Jadi lewat aja waktu itu, dia tak sholat. Mazhab Hambali, dia wajib sholat. Wajib sholat walaupun tidak taharah. Sholat dia tanpa taharah. Mazhab Syafi'i, dia sholat tanpa taharah. Sholat apa namanya? Lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh kita lewati 5 waktu itu dalam sehari tanpa sholat. Itu udah stasiun yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Andai kita tersekap, tetap kita sholat. Namanya lihurmatil waqti. Sholat untuk menghormati, memuliakan waktu 5 yang sudah diwajibkan Allah. Lalu apa beda Syafi'i dengan Hambali? Kalau Hambali sholat tanpa taharah sudah cukup. Kalau Syafi'i tidak cukup. Nanti ketika sudah sampai situasi aman, dia ulang lagi sholatnya. Mengulang sholat itu namanya i'adah. Siaran ulangan. Sholat ulang lagi. Setelah situasi aman terkendali, dia mengulangi sholatnya. Itu yang dimaksud situasi orang mengulangi sholat. Adapun kalau dia sudah bisa wudhu atau sudah bisa tayamum, maka cukup wudhunya. Tak bisa wudhu, tayamumnya cukup. Adapun situasi yang diulang tuh, ini modelnya. Tapi yang namanya kitab-kitab mazhab Syafi'i ini kan banyak. Mungkin Tuan Guru itu menjelaskan satu versi. Mungkin, makanya mazhab Syafi'i itu banyak sekali. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i. Lalu kemudian datang Imam Nawawi 676. Berapa ratus tahun itu? 400 tahun. Selama 400 tahun itu kitab-kitab mazhab Syafi'i itu berkembang pesat. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Setiap ulama punya pendapat. Datanglah Imam Nawawi merevisi pendapat itu. Tahzib, merevisi, mengumpulkan, menyesuaikan lagi dengan usul mazhab. Makanya kembalinya ke kitab-kitab Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Besok kita ketemu dalam doa. Banyak, lama besok nih. 10 halaman. Jadi buka puasanya agak banyak sedikit. Banyak yang akan kita bahas besok. 10 halaman. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.